Salam. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki perayaan Minggu Sengsara yang keempat. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di minggu ini. Kebaktian Minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Maramba Kebang STH. Panggilan beribadah. Kita sekarang memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah ini dengan menyalakan lilin sebagai tanda pengharapan kemenangan setiap penderitaan, terutama saat kita dalam gumul juang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah sangat menggetarkan hati kita untuk melihat penderitaan, ketakutan, kegelisahan, bahkan kematian. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita bawa derita umat manusia dalam perenungan sengsara dan derita Tuhan kita bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihindarkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tetapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus Kristus yang rela menanggungnya untuk menghidupkan kita. Kini kita menghayati Kristus yang menderita supaya janji Allah menjadi nyata. Penderitaan Yesus Kristus sampai pada salib membawa kita pada pemuliaan dan kesembuhan. Mari kita sama-sama berdiri dan memuliakan kebaktian Minggu Sengsara yang keempat dengan menyanyikan Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Ibadah perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat. Jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan kekal dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Amin. Dan menyertaimu juga. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian Minggu pagi ini, Masa Raya Sengsara Tuhan Yesus yang keempat, terambil dari Injil Markus 14 ayat 36 bahagian B.
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Marilah dengan penyesalan dan dengan dalam ketulusan kita mengaku dosa-dosa kita yang telah menghantar Kristus menuju jalan kesengsaraan. Ya Kristus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengaku akan segala dosa pelanggaran kami. Dosa itu telah membawa kami kepada penderitaan untuk kemuliaan Tuhan yang dapat memurnikan kami. Kami berada pada satu masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir, karena ketidaktaatan kami menjaga diri, sekaligus menjaga orang lain dalam kepatuhan akan anjuran pemerintah dan gereja. Penderitaan karena pandemi COVID-19 ini seringkali membuat kami putus asa dan hilang harapan. Kami mengaku bahwa dalam kesusahan seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Seringkali kami enggan melewati jalan penuh sengsara dan derita. Kami saling mempersalahkan, curiga, dan menjatuhkan vonis yang keliru akan virus yang terus mewabah. Kami tidak lagi beriman bahwa penderitaan-Mu adalah untuk kesembuhan kami, kehidupan kami, dan keselamatan kami, dengan memberi hidup-Mu sampai mati di kayu salib. Ya Kristus Tuhan kami, ampuni dan ajarlah kami, agar kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah, sebagaimana dinyatakan dalam pertama Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Mari sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah secara berbalasan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 13. Mazmur 86 ayat 1 sampai 13. Doa minta pertolongan dari Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, Sebab Engkau menjawab aku. tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, sempurnakan kesiapan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu yang memberi kehidupan bagi perjalanan iman kami.
Roh Kudus memimpin kami pada kebenaran, agar firman yang kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing, Shalom. Kita semua tahu doa itu adalah napas hidup orang percaya. Atau dengan kata lain, tanpa doa, rohani kita mati. Hubungan intim kita dengan Allah itu terputus. Doa juga adalah bukan sebuah percakapan yang menyenangkan hati Tuhan atau menyerukan keluh kesah kita. Tetapi doa adalah sebuah keadaan untuk kita juga mendengar kehendak Tuhan. Kita berbicara dengan Allah sekaligus kita mendengar kehendaknya
dan kita tunduk pada kehendak Tuhan. Karena itu doa mesti menjadi gaya hidup sebagaimana teladan dari Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu mengambil kesempatan untuk menyendiri dan berdoa. Namun di Taman Getsemani, sikap ini berbeda saat Yesus tahu jalan penderitaan tidak mungkin dihindari. Yesus tidak menyendiri dan berdoa, tetapi dia membawa para murid dan mengkhususkan 3 orang murid untuk berjaga-jaga dalam doa yang dia jalani. Salib harus dijalani. Karena itu di Getsemani Tuhan Yesus bergumul. Dan kita melihat atau kita membaca bahwa Injil Markus tadi mencatat dengan baik suasana dari batin Tuhan Yesus. Yesus menjadi takut dan gentar, hatinya sedih, dan itu digambarkan hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Ini sebuah ungkapan tentang batas kekuatan Yesus sebagai manusia. Ia berbicara kepada 3 murid, mengeluarkan isi hatinya yang sedang berjuang untuk menghadapi keputusan Allah. Mari kita bayangkan ketika kita menghadapi situasi yang sangat buruk yang mesti dihadapi. Kita mencari orang-orang tertentu untuk menyampaikan isi hati agar mendapat dukungan moral menjalani sebuah pergumulan. Dan Yesus sebagai manusia sedang menjalani itu. Di Taman Getsemani Yesus bergumul antara keinginan manusia dan keinginan Allah. Kita membaca dalam Injil Lukas, Yesus berdoa dengan perjuangan batin hingga keringatnya mengeluarkan darah. 3 kali Yesus berdoa. Dan kalau kita baca lagi di Injil Matius, doa pertama dari Yesus, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jikalau sekiranya mungkin. Ya. Sebagai manusia Yesus tidak sanggup menerima keputusan Allah. Namun Yesus sadari kedatangannya ke dunia adalah memang untuk minum cawan yang adalah murka Allah untuk manusia berdosa. Karena itu dalam doa yang kedua dan ketiga itu doa yang sama. Yesus berserah dan mendengar Allah berbicara dalam keputusannya.
Karena itu doa kedua dan ketiga, doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jikalau tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus siap menjalani keputusan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, doa Yesus ini kita belajar bahwa kita mendengar keputusan Allah di dalam pergumulan kita. Dan jawaban doa dari Allah itu ada 3. Ya, tidak, dan nanti. Ya. 3 hal ini, ya, tidak, dan nanti, mari kita selalu ingat, kita selalu imani agar kita sanggup menjalani kenyataan untuk jawaban doa dari Allah. Jawaban tidak adalah sebuah pergumulan yang besar bagi kehidupan kita. Tetapi jika itu rancangan Tuhan, mari kita terima keputusan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman sekolah. Saya tamat sekolah pendidikan guru. Jadi saya bertemu dengan teman, dia bilang, sekolah guru jadi pendeta. Ya, kenapa son jadi guru? Jadi saya bilang, engkau juga sama. Sekolah guru tamat tapi berjual di pasar. Ya. Jadi kita harus bisa menerima keputusan Tuhan dari sebuah perjuangan yang kita mulai. Karena di akhir bisa ya, bisa tidak, dan bisa nanti. Kita siap untuk keputusan Allah yang tidak sama dengan permintaan kita. Tuhan Yesus Sang Pendoa membawa kita pada renungan yang pertama tentang hal berdoa dan spiritual kita untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Hal yang pertama, doa itu tidak sekedar kita memberitahu kepada Tuhan, tetapi kita juga mencari tahu kehendak Allah untuk kita jalani. Ya. Apakah itu ya, tidak, atau nanti. Yang kedua, doa bukan memaksa Allah menunjukkan kuasanya, tapi kita mengandalkan apa rancangan Tuhan yang sempurna bagi kita. Kita jangan memaksa Allah menunjukkan kuasanya. Sama dengan mujizat, doa amin, 1-2 hari Tuhan jawab. Ada yang ya, ada yang tidak, ada yang nanti. Ya. Sebagaimana doa dari Yesus, dia menyerahkan keputusan Allah, jadilah kehendak-Mu. Yang ketiga, kalau kita berdoa, kita bukan mencari kuasa Allah untuk melakukan apa yang kita mau. Dengan kata lain, kita paksa, kita menuntut apa yang kita minta pada Tuhan, harus Tuhan nyatakan dan jawab.
Tapi mari kita berdoa. Kita mencari kekuatan Allah untuk menundukkan kemauan kita menerima keputusan-keputusan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita berserah kepada kehendak Allah. Sebagaimana doa Tuhan Yesus, mempercayai kuasa Allah dan menyerahkan rancangan Allah yang terjadi. Yesus tahu salib akan dia jalani. Karena itu di Getsemani, awal dari penderitaannya, Yesus menyerahkan di dalam doa. Dia bergumul sebagai manusia untuk masuk sempurna di dalam rancangan Allah. Dalam keadaan yang sama para murid, mereka berada dalam keadaan yang tidak sanggup berjaga-jaga, tidak sanggup menunggu jawaban Tuhan, dan tidak sanggup menjalani keputusan Tuhan. Karena itu, di awal kesengsaraan dari Getsemani sampai Kalvari, dua murid yang setia bersamanya berkhianat, Yudas berkhianat, dan Petrus menyangkal. Karena apa yang mereka katakan dalam kepenuhan kepada Yesus, mereka tidak sanggup lakukan dalam hidup yang nyata. Berdoa sungguh-sungguh adalah kita merasakan perjumpaan dengan Allah, untuk mendengar jawaban Allah, untuk kehendak Allah yang terjadi. Karena itu berdoa dan hidup berdoa mesti jatuh sama. Dan saya yakin kita semua senantiasa berdoa. Dan mari kita koreksi doa-doa kita, apa isinya kepada Tuhan. Isinya laporan, isinya tuntutan, isinya keluhan, isinya kecewa. Bahkan ada orang yang berdoa dengan marah. Ataukah kita tidak rutin berdoa, ataukah kita sudah bosan berdoa? Ataukah kita sedang berada dalam sebuah pergumulan, Allah salah menjawab doa-doa kita. Minggu sengsara yang kita jalani, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang berdoa untuk meletakkan kehendak Bapa yang jadi, apapun keputusan Allah. Jika jawaban Allah adalah ya, tetap mengucap syukur. Jika jawaban Allah tidak, tetap mengucap syukur, karena Allah tahu apa yang paling kita perlukan melebihi yang kita pikirkan. Dan jika jawaban Allah adalah nanti, tetap mengucap syukur dan bersabar. Karena jawaban Allah atas doa-doa akan indah pada waktunya. Dan ingat juga bahwa doa-doa kita, jawabannya mesti melalui proses yang tidak mudah. Proses yang tidak instan. Tetapi kita akan lewati proses iman untuk mendapatkannya. Hanya untuk jawaban-jawaban dari Allah, salib harus kita lewati. Karena itu mari kita berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, untuk menyerahkan segala harapan kita pada kehendak Allah. Karena apapun keputusan Allah, kehendak Allah yang jadi atas kita.
Amin. Mari sambil berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Dalam memasuki minggu sengsara, kita terus bergumul dengan wabah virus corona yang menyerang hidup manusia. Seluruh dunia meratap akan wabah ini yang tidak kita tahu kapan akan berakhir. Karena itu mari kita berdoa, menyerahkan pergumulan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari terus berganti dalam hidup kami. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir menyerang hidup manusia, menyerang persekutuan kami untuk membawa kami dalam kesakitan dan kematian. Di sekeliling kami, jeritan kehidupan akan pandemi ini terus mewabah. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang ada di garda terdepan, para medis yang Tuhan percayakan untuk melayani kemanusiaan. Jauhkan ke mereka kejenuhan, agar pelayanan mereka sungguh-sungguh manusiawi. Dengan bertambahnya orang-orang yang positif, bertambahnya kematian karena COVID ini, para medis punya tantangan perjuangan tersendiri. Tuhan menolong sehingga mereka diberi hikmat, kekuatan, kesabaran untuk melayani. Kami berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, tim Satgas COVID-19, semua pimpinan agama, di dalam mengambil keputusan untuk keselamatan rakyat dan umat. Berkati mereka agar tetap sehat dan kuat untuk memimpin kami. Bagi mereka yang terpapar virus corona, yang sedang isolasi di rumah masing-masing maupun di rumah sakit, kami mohon belas kasih Tuhan. Tuhan terus campur tangan agar pelayanan para medis, pelayanan mandiri,
dukungan-dukungan moral, memberi kekuatan dan kesembuhan. Bagi keluarga yang berduka cita karena kematian COVID, penguburan yang sangat cepat membuat duka dan kehilangan yang sangat. Jika ini satu bagian yang harus ditempuh sebagai jawaban atas doa-doa kami untuk Tuhan katakan tidak untuk bersama kami berlama-lama. Kuatkan hati kami, kuatkan keluarga yang sangat berduka cita. Dan pimpin kami seluruh rakyat dan umat untuk kami lebih taat pada protokoler kesehatan. Keluarga kami selamat, orang lain selamat, dan mata rantai virus ini menjadi putus. Tuhan menolong agar kami menjadi disiplin dan tertib untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berbelas kasih bagi kami. Luputkan virus ini dari hidup kami, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita satu hati berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, kami bawa syukur kami atas anugerah keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma dan berkat yang tiada henti bagi kami, Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap saat. Oleh karena itu, kuduskanlah persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersyafaat pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang pendoa bagi kami. Bapa di dalam kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kami pada kebenaran. Kami mengucap syukur atas kesempatan beribadah minggu hari ini.
di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan memberkati, menguduskan umat-Mu dalam ibadah kami. Firman yang telah kami dengarkan, pulihkan hidup berdoa kami, sehingga kami sanggup menerima keputusan Tuhan dalam perjalanan iman kami. Buatlah kami beriman yang teguh untuk menerima kehendak Tuhan dalam perjalanan kami. Setiap rumah tangga, setiap rumah kami tinggal, kami bawa doa-doa kami. Kami bersyukur karena kehidupan yang masih kami dapatkan dari Tuhan. Persekutuan yang masih kami dapat dari Tuhan. Makanan, minuman, pakaian, dan segala kecukupan yang masih kami dapat. Di tengah pergolakan dunia yang sekarang penuh dengan ancaman. Terima kasih untuk masa raya sengsara yang boleh kami renungkan. Bagaimana Yesus menjalani penderitaan untuk mengambil semua derita kami di kayu salib. Dan ketika kami jalani kini dan di sini, kami percaya Tuhan terus bersama kami. Ajar kami untuk tekun mencari kehendak Tuhan dan hidup dari keputusan Tuhan. Kami bawa pergumulan-pergumulan rumah tangga kami dengan berbagai-bagai berkat anugerah yang Tuhan limpahkan. Kami bawa semua syukur kami untuk hidup rumah tangga keluarga kami, secara khusus pekerjaan pendidikan anak-anak kami di masa pandemi ini. Tuhan menolong sehingga generasi-generasi di masa pandemi ini mereka tetap cerdas dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit di rumah dan di rumah sakit. Engkau Allah yang dapat menolong, memberi kelegaan, pemulihan, dengan semua pelayanan medis, makanan, minuman, obat-obatan. Segala berkat hanya daripada-Mu. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Keluarga Wanawainggi, Tuhan memberi kekuatan dan kehidupan baru dalam duka cita yang akan mereka lewati karena penyertaan dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, di masa pandemi, segala kesulitan, segala tantangan, mara bahaya ada di sekeliling kami. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga, kerja, dan pelayanan tidak juga berhenti. Kasih Tuhan, topangan Tuhan, menopang untuk kami bisa kuat dan melewati semua persoalan hidup. Minggu baru yang Tuhan anugerahkan, berkati para pelayan majelis, seluruh jemaat Tuhan, para koster, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan memberkati, agar kami terus hidup dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan persiapan-persiapan pelayanan untuk sidang evaluasi dan sidang program yang baru. Semua tahapan kami akan lalui. Tuhan mendahului kami di dalam proses persiapan, persidangan, pengambilan keputusan.
persiapan pembangunan gedung kebaktian yang baru, kami percaya apapun yang sedang kami rancangkan, keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu di segala cara, tempat, dan waktu, kami mohon Tuhan berbicara bagi kami, agar pembangunan yang digumuli bertahun-tahun semuanya menjadi cerah dalam tahun pelayanan ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar pergumulan pembangunan ini hanya Tuhan yang bertindak atas kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin umat agama, pakai mereka semua sebagai alat kemuliaan-Mu. Untuk keadilan, keselamatan, kesejahteraan negeri kami, lingkungan kami. Kami percaya dalam doa-doa kami, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dalam iman kepada Tuhan kita beroleh pengharapan di tengah kesukaran dan penderitaan hidup. Dalam doa kita berbicara kepada Tuhan agar Ia berbicara kepada kita dalam tindakan kasih-Nya. Dan dalam perbuatan mari kita belajar dari keteladanan Kristus yang taat pada Bapa sekalipun harus lewati jalan sengsara dan penderitaan. Percayalah bahwa Kristus menderita sengsara untuk mengambil bagian kita agar kita masuk dalam keselamatan kekal. Kasih Tuhan ada dalam hidup dan karya kita. Karena itu mari sambil berdiri kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 362 ayat yang ketiga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus terus melindungi, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu
1, 2, 3.